obsesi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum. Udah ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi ya korupsi, tidak bisa ditafsirkan lain. Bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain? Tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, ya, suatu sinyal-sinyal yang seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik di Indonesia dapat dipahami maknanya. Tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden Jokowi. Viralnya grafis dan narasi yang mengurai indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo membuat relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara. Sejak beredar aliran dana ke elite partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WA Group dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun BTS Kominfo tersebut. Relawan Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk berani memeriksa Hasto dalam kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesimpang siuran tafsir di masyarakat yang telah berkembang saat ini. Dinamika yang berkembang dan berbagai kasus korupsi yang terbuka oleh Kejaksaan Agung jangan sampai disalahartikan dan menyudutkan Presiden Jokowi ketika dinamika politik semakin naik menjelang pemilu 2024. Kejaksaan Agung harus transparan dan terbuka dalam kasus mega korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun tersebut dan segera menangkap para aktor serta elite partai yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Penyidik Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Peran dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Ya. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Sementara itu, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar viral. Setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga merugikan negara 8,3 triliun rupiah, tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puhan Maharani Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek Pratikno, bahkan Hasto Kristianto Sekjen PDIP yang ditengarai berada dalam proyek tersebut. Menurut Muslim, Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semuanya, dan jika terbukti harus ditersangkakan dan ditahan sebagaimana Johnny Plate. Sebelumnya, terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini, beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi beredar melalui media sosial. Dalam sebuah narasi video yang belum terkonfirmasi dari beberapa WAG, tergambar sebuah grafis dengan judul "Para Capres di Pusaran Korupsi 8 Triliun BTS 3T Bakti".
Di dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol tersebut, 3 nama dengan inisial JKP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Di luar grafis tersebut juga terdapat narasi yang tertulis proyek BTS Menkominfo. Di bawahnya ada subkontrak anaknya Pratikno Menseknek, ada Hasto juga. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, perusahaannya yang menjadi vendor panel surya. Keren jaringan korupsi ini. Hingga video ini online, belum ada pihak yang bersedia dikonfirmasi terkait grafis dan narasi yang beredar luas di WAG tersebut. Namun sebelumnya juga beredar sebuah berita dari Gelora, emiten suami Puan Maharani dapat utang 900 miliar dari BNI guna akuisisi tambang batubara. Dalam berita tersebut dituliskan, PT Singaraja Putra Tbk ini akan menggunakan pinjaman dari Bank Negara Indonesia senilai 900 miliar rupiah untuk membeli 579.596 lembar atau 75% kepemilikan pada PT Dwi Daya Swakarya milik PT Barito Energi senilai 899 miliar. Singaraja Putra sendiri adalah emiten yang dimiliki oleh pengusaha Hapsoro Sukmohonadi alias Happy Hapsoro dan merupakan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Mengutip keterangan resmi Sini pada halaman Bursa Efek Indonesia, bahwa perusahaan yang dicaplok itu memiliki 4 anak usaha dengan total cadangan batubara 162 juta ton tapi belum beroperasi. Rencana transaksi diharapkan memberi manfaat berupa peningkatan nilai untuk menunjang kelangsungan usaha perseroan. Patut dicatat, transaksi ini merupakan tergolong material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yang juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 POJK 42/2020. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.